Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika kelas 8. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah materi sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami tentang sistem persamaan linear dua variabel, dapat menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan berbagai metode, dan dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Nah, apa itu persamaan linear dua variabel? Persamaan linear dua variabel yaitu adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka di sini adalah kalimat yang belum mempunyai nilai kebenarannya. Biasanya kalimat terbuka itu terdiri dari dua variabel huruf, karena di sini ada persamaan linear dua variabel ya. Jadi terdiri dari dua variabel atau huruf serta pangkat dari variabelnya adalah 1. Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel dapat dituliskan seperti ini: AX plus BY sama dengan C. Di mana di sini X dan Y ini sebagai variabelnya. Ya, variabelnya adalah X dan Y, dan pangkat dari variabelnya ini adalah 1. Kemudian A, B, C di sini adalah bentuknya angka. Ya, angka. Sebagai contoh, di sini ada X ditambah Y sama dengan 5. Di sini jelas ada dua variabel dan pangkat variabelnya masing-masing adalah 1. Jadi ini bisa dikatakan sebagai persamaan linear dua variabel. Contoh yang kedua yaitu 2A ditambah 5B sama dengan 7 ya. Di sini variabelnya adalah A dan B dan masing-masing memiliki pangkat variabelnya 1. Jadi dapat dikatakan ini juga persamaan linear dua variabel. Lalu perhatikan contoh yang berikut. Ini juga 3P dikurangi 6Q ditambah 14 sama dengan 0. Ini juga memiliki dua variabel dan pangkat variabelnya adalah 1. Jadi ini bisa dikatakan persamaan linear dua variabel. Tapi kalau misalnya ada contoh seperti ini, misalkan X pangkat 2 ditambah 2Y sama dengan 8. X pangkat 2 ditambah 2Y sama dengan 8. Apakah persamaan ini bisa dikatakan persamaan linear dua variabel? Di sini lihat ya. Variabelnya adalah X pangkat 2 dan Y. Memiliki dua variabel, memenuhi syarat persamaan linear dua variabel. Tapi kita cek apakah pangkat variabelnya adalah 1? Ternyata tidak. Yang pangkatnya 1 hanya Y, sedangkan pangkat dari variabel X-nya adalah 2. Jadi ini tidak dapat dikatakan persamaan linear dua variabel, atau ini bukan persamaan linear dua variabel karena pangkat tertinggi di sini adalah 2. Sedangkan syarat dari persamaan linear dua variabel, pangkat dari variabelnya adalah 1. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel? Untuk menentukan persamaan linear dua variabel, di sini memiliki beberapa metode ya. Nah, apa sih penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel? Penyelesaiannya itu adalah pasangan bilangan yang memenuhi persamaan, sehingga persamaan tersebut memiliki nilai kebenaran. Pasangan bilangan berarti nanti mencari nilai dari dua variabel tersebut. Untuk metode penyelesaiannya, yang pertama yaitu menggunakan metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, yang keempat metode ES, dan yang kelima adalah metode ABCDEF. Baik, kita akan bahas satu persatu mulai dari metode yang pertama yaitu metode grafik. Menentukan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel melalui metode grafik, yaitu metode yang pertama ya, metode grafik, yaitu menentukan titik potong kedua persamaan. Jadi nanti kita akan mencari titik potongnya, di mana titik potong itu adalah merupakan pasangan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Kita langsung ke contoh.
Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus 3y sama dengan 21 dan 4x plus 3y sama dengan 27. Di sini ada dua persamaan, ini persamaan satu dan ini persamaan kedua ya. Dimana variabelnya adalah x dan y. Jadi nanti kita akan mencari nilai dari x dan mencari nilai dari y ya, atau titik potong dari dua persamaan ini karena kita menggunakan metode grafik. Bagaimana caranya? Kalian masih ingat materi di bab yang sebelumnya tentang membuat persamaan garis lurus dan diterapkan ke grafik ya. Jadi langkahnya adalah di setiap persamaan ini kita mencari titik-titiknya. Minimal kalian mencari dua titik pemisalan untuk dapat menggambarkan persamaan itu menjadi garis lurus. Ini sebagai contoh, kita misalkan x-nya sama dengan 0. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, berapakah nilai y-nya? Nilainya y-nya 7. Dari mana nilai y 7 itu? Prosesnya begini. Kita misalkan kan x-nya sama dengan 0. 0 ini kita masukkan ke persamaan ini. Jadi kan 2x. Jadi x-nya kita ganti 0. Jadi 2 kalikan 0 kan sama dengan 0. Jadi sisanya 3y sama dengan 21. Jadi y sama dengan 7. 7 ini diperoleh dari mana? 21 dibagi 3. Jadi diperoleh pasangan titik yang pertama adalah 0,7. Kemudian selanjutnya kita misalkan y-nya. Kita misalkan y-nya adalah 1. Kita misalkan y-nya 1, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi kan 2x ditambah 3y, artinya 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3, sama dengan 21. 2x sama dengan 21, 3 nya dipindah ruas menjadi negatif 3, jadi 2x sama dengan 21 dikurangi 3 adalah 18, jadi x sama dengan 9. Dari 18 dibagi 2, jadi pasangan titik yang kedua adalah 9,1. Minimal mencari 2 titik, kalau lebih juga boleh ya. Selanjutnya kita ke persamaan yang kedua, 4x ditambah 3y sama dengan 27. Sama seperti tadi, kita misalkan beberapa titik, kita ambil beberapa titik. 2, kita misalkan x-nya sama dengan 0 seperti tadi. 4x jadi 4 kalikan 0, 0 tinggal sisa 3y sama dengan 27. Jadi y sama dengan 9, diperoleh dari 27 dibagi 9. Kemudian kita misalkan y-nya 1. Y-nya 1 jadi 4x ditambah 3y, 3 kalikan 1, 3 sama dengan 27. Jadi 4x sama dengan 27 dikurangi 3 yaitu 24. Jadi x sama dengan 6. Dari 26 dibagi 4. Jadi pasangan titiknya 0,9 dan 6,1. Titik-titik ini kita gambarkan ke grafik koordinat kartesius ya. Nah, seperti ini diperoleh. Nah, ini titiknya yang tadi kita misalkan 0,7 ya, 0,7 jadi 0, x-nya 0, kemudian y-nya 7. Nah, ini titiknya, titik A. Kemudian 9,1, 9,1. Jadi dua titik ini dihubungkan dengan garis lurus seperti ini. Nah, garis yang ini adalah persamaan yang pertama. 2x plus 3y sama dengan 21. Kemudian titik yang persamaan kedua 0,9 ya. 0,9 di sini titiknya. Kemudian 6,1 dua titik digariskan. Jadi garis ini adalah persamaan dari 4x plus 3y sama dengan 27. Nah, dua garis ini akan bertemu di satu titik nih, titik yang saya misalkan sebagai titik E. Nah, titik E namanya adalah titik potongnya ya, titik potongnya. Titik potongnya ini berapa koordinatnya? Yaitu ya,
ada X-nya di 3 sama Y-nya 5. Jadi pasangan titiknya adalah 3,5. Nah, titik potong ini adalah penyelesaian dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 21 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 27. Demikianlah cara untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel melalui metode grafik. Yang selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel pada sistem persamaan linear dua variabel. Langsung ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 11 dan 4X dikurangi 3Y sama dengan negatif 26. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, langkah pertama, eliminasi X. Jadi variabelnya di sini ada X dan Y. Kita eliminasikan variabel X dari kedua persamaan. Karena koefisien dari X pada kedua persamaan tersebut berbeda, kita lihat ya. Di sini koefisien dari X-nya adalah 3 dan yang kedua koefisien dari X-nya adalah 4. Karena berbeda koefisien, maka kedua koefisien itu harus disamakan terlebih dahulu atau dicari KPK-nya. Di sini KPK dari 3 sama 4 kan 12. Jadi masing-masing ini nanti kita jadikan 12. Langkahnya bagaimana? Ini dilihat persamaannya. Ini persamaan yang pertama, persamaan kedua, karena kita akan menghilangkan variabel X, jadi kita kalikan dengan 4 supaya menjadi KPK-nya kan 12 ya. 3 kalikan 4, 4 kalikan 3. Nah, yang dikalikan 4 dikalikan 3 ini semua ruasnya ya, tidak hanya yang koefisien X-nya saja. Jadi yang persamaan pertama itu 3X kalikan 4 jadi 12X, 2Y kalikan 4 8Y, negatif 11 kalikan 4 negatif 14. Begitu juga dengan persamaan yang kedua, 4X kalikan 3 12X, negatif Y kalikan 3 min 9Y, negatif 26 kalikan 3 negatif 78. Nah, karena kita akan menghilangkan supaya persamaan ini koefisien X-nya hilang, ini kan positif sama positif, biar hilang berarti tandanya adalah dikurangi, biar hilang, biar ini hilang ya, hilang, dikurangi ya, tandanya dikurangi. Kemudian kita hitung yang Y-nya 8 dikurangi negatif 9 ya, 8 dikurangi negatif 9 diperoleh 17Y, negatif 44 dikurangi negatif 78 diperoleh 34. Jadi Y-nya diperoleh 2. 2 di sini dari 34 dibagi 17 ya. Itu yang langkah pertama, kita sudah peroleh Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai X-nya. Kalau untuk tadi sudah dieliminasi variabel X, jadi langkah kedua adalah tinggal mengeliminasi variabel dari Y-nya. Di sini koefisien dari Y-nya 2 dan negatif 3. KPK dari 2 sama 3 kan 6, berarti nanti kita jadikan 6 semuanya. Langkahnya sama seperti tadi langkah pertama ya. Kita samakan dulu koefisiennya supaya menjadi 6. Kita kalikan yang variabel pertama. Yang variabel pertama ini kalikan 3, ya, kalikan 3, yang ini kalikan 2. Jadi 3 kalikan 3 9, 2 kalikan 3 6Y, negatif 11 kalikan 3 negatif 33. 4X kalikan 2 8X, negatif 3Y kalikan 2 negatif 6Y, negatif 26 kalikan 2 negatif 52. Nah, di sini kenapa ditambah sedangkan tadi angka pertama dikurangi? Karena kita akan menghilangkan variabel Y-nya kan. Di sini positif sama negatif, biar hilangkan dijumlahkan. Karena positif dengan negatif. Kita jumlahkan X-nya 9 ditambah 8 17X, negatif 33 ditambah negatif 52 negatif 85. Jadi X-nya negatif 5 diperoleh dari negatif 85 dibagi 17. Diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dari persamaan tersebut adalah negatif 5,2. Negatif 5,2 ya. Ya, demikianlah langkah-langkah untuk mencari penyelesaian menggunakan metode eliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya.
Demikian pembelajaran untuk kali ini, metode grafik dan metode eliminasi. Untuk metode lainnya akan saya bahas di video yang berikutnya. Selamat memahaminya, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.